في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياق في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. Adalah sahabat Al-Bara bin Azib. Suatu ketika beliau mengatakan, saya pernah mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Wattini wazzaitun. Maka tidak pernah saya mendengar bacaan yang lebih merdu daripada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sahabat Jubair bin Mut'im. Ketika menceritakan awal mula beliau masuk Islam, beliau mengatakan, suatu ketika saya melewati masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca ayat Al-Quran, Wat-Tur wa kitabim mastur. Maka dari situlah kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadaku. Ada ketenangan di dalam hatiku untuk menerima agama Islam. Bagaimanakah bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimanakah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Sahabat Anas bin Malik pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamuddul Qur'ana madda. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan memanjangkan pada huruf-huruf yang seharusnya memang dipanjangkan. Beliau ketika membaca Al-Quran, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan pada lafzul jalalah Allah, memanjangkan pada kalimat Ar-Rahman, juga memanjangkan pada kalimat Ar-Rahim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika beliau membaca Al-Quran, beliau berhenti pada akhir dari satu ayat. Sehingga ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beliau pun juga berhenti. Ar-Rahmanirrahim, beliau berhenti. Maliki Yaumiddin, beliau pun juga berhenti sampai seterusnya. Rasulullah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, dengan tadabbur, perenungan, selalu mengingat kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah, ditanya tentang bacaan Rasulullah. Apakah Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara keras, ataukah beliau membaca dengan suara yang pelan? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang Rasulullah pun suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya Al-Quran, bacakan Al-Quran untukku. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah,
saya bacakan Al-Quran untuk Anda, padahal Al-Quran diturunkan untuk Anda. Apa kata Rasulullah? Uhibbu sima'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Maka kemudian dibacakanlah surat An-Nisa sampai ayat Al-Quran yang mengatakan, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup sampai di situ. Abdullah bin Mas'ud melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu meneteskan air mata. Rasulullah juga pernah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab seraya beliau mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu Al-Quran. Ubay mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasammani, ya Rasulullah, disebutkan namaku. Apakah mungkin engkau diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada seorang mukmin, kemudian ketika itu engkau mendapatkanku berada di depanmu? Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasammak, dan memang aku diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepadamu dan disebutkan namamu. Ubay bin Ka'ab ketika itu kemudian menangis. Ayat Al-Quran yang diperintahkan untuk dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab adalah firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari makhrajnya, membaca dengan hukum-hukum tajwid, sehingga dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita umatnya belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Memang Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, ke satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Ketika itu turun pada tanggal 24 Ramadan, dan ketika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Inilah makna dari firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh malaikat Jibril ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thamma amin. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan dari malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Al-Quran adalah karangan malaikat Jibril, juga bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu dari Allah Ta'ala. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Di antaranya ketika turun Al-Quran, turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan, bahkan terkadang beliau merasakan semacam pingsan ketika turun Al-Quran kepada beliau. Bukan tertidur, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, karena begitu beratnya
wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang kepalanya tertunduk, tangannya lemas, dan bahkan terkadang keluar keringat yang berkucuran deras, padahal ketika itu sedang suasana dingin. Anas bin Malik pernah meriwayatkan satu cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun kepada beliau wahyu, kemudian kepalanya tertunduk. Setelah itu kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya seraya beliau tersenyum. Kami pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah gerangan ayat yang turun kepada Anda wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, telah diturunkan kepadaku tadi, inna a'tainakal kautsar, sampai akhir surat Al-Kautsar. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya cara membaca Al-Quran. Kemudian para sahabatnya menyampaikan kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'in pun juga mengajarkan cara baca Al-Quran kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in. Sampailah bacaan Al-Quran, cara bacanya, tajwidnya, makharijul hurufnya kepada kita pada masa sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat Al-Quran, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menandinginya. Para pujangga Arab, para ahli bahasa Arab, orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, baik dari kalangan manusia ataupun jin, tidak ada yang bisa menandingi apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Qul law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat, mengarang seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, meskipun di antara mereka saling membantu untuk melakukannya. Al-Quran adalah mukjizat yang terus ada dan tidak ada yang bisa menandinginya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ummi, tidak membaca sesuatu yang tertulis, tidak menulis dengan tangannya, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Karenanya kemudian hendaknya kita selalu membaca Al-Quran. Jika kita memang termasuk orang yang telah pandai baca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran tersebut. Jika kita bukan orang yang pandai baca Al-Quran, maka belajarlah untuk membaca Al-Quran. Karena pada setiap bacaan Al-Quran Allah berikan pahala. Dan pahala itu bukan pada satu kata, bukan pada satu ayat, tapi pada satu huruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa satu alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adalah huruf. Dan masing-masing huruf itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang surat Al-Ikhlas, Innaha ta'dilu thuluthal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya karena begitu besarnya pahala orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena di dalam surat Al-Ikhlas mengandung kalimat-kalimat tauhid.
Kandungannya berisi tentang tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Bukankah Al-Quran berisi tentang 3 hal? Tauhid dan aqidah, fikih dan hukum, serta yang ketiga adalah cerita-cerita dan nasihat-nasihat. Karena surat Al-Ikhlas mengandung tentang tauhid, tentang akidah, tentang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, bukan seperti kita manusia yang bisa diraba oleh tangan, bukan seperti cahaya yang tidak bisa diraba oleh tangan. Allah tidak bertempat, tidak berarah. Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dia Allah, tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Karena begitu agungnya makna dan kandungan surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah SAW mengatakan dia sama, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karenanya marilah kita hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Marilah kita basahi lidah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujjah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kat tamr, ta'muha tayyib, la riha lahu." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujjah. Baunya sedap, rasanya pun juga sedap. Tapi perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Quran bagaikan buah kurma. Rasanya sedap, tapi tidak ada baunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dengan benar, merasapi kandungan-kandungan Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Pada akhirnya kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Fi qalbi Rasulullah, fi qalbi Rasulullah. Yawm miladil habibi zada fi qalbi lahibi. Yawm miladil habibi زاد في قلبي لهيبي واشتياقي